Saya mau ke Pak Agus Widanarko. Dipanggilnya Ya. Pak Danar, pendongeng Super Isoman Sukoharjo, Jawa Tengah. Ceritain dong, Pak Danar ngapain Ya. aja sih? Saya sebelum pandemi itu pekerjaannya sebenarnya penyuluh narkoba. Hah? Oh, Penyuluh narkoba di tenaga ini ya, honorer atau tenaga kontrak non PNS di Pemkab. Penyuluh narkoba di Pemkab Sukoharjo di Kesbangpol. terus masa pandemi ini jadi beralih tugas? Karena penyuluhan saya sekaligus ke anak-anak itu mendongeng. Kalau ke anak-anak mendongeng, kostum saya banyak sekali. Terus pandemi, karena pandemi kostum nggak kepake, dan banyak anak kecil yang isoman waktu Delta kemarin, ada permintaan untuk mengirimkan makanan untuk ke orang tuanya dulu sebenarnya. Tapi waktu itu saya ngirim makanan yang sego berkat itu, yang godong jati itu, membuat orang tuanya senang, tapi anaknya itu minta dikirimi juga, tapi bukan makanan. Akhirnya besok saya datang tak kirimi bingkisan. Terus kenapa tidak, kostum nggak kepake, masa pandemi kan nggak bisa penyuluhan, nggak bisa mendongeng karena nggak ada sekolah, harus pakai ini. Akhirnya harus pakai ini ya, daring. Akhirnya saya pakai aja kostum-kostum saya, 20 pasang kostum itu sesuai permintaan anak. Saya pakai menghibur mereka biar ceria, imunnya meningkat, trauma healing lah. Oke, jadi Pak Danar ini dari rumah ke rumah mendongeng untuk anak-anak yang lagi isoman. Sambil membawa bingkisan makanan kecil, juga hadiah-hadiah, dan kostum ini permintaan anak. Oke, berapa punya kostum Pak Danar? 20 sampai 20 kostum. Yang paling favorit untuk anak-anak apa, Pak Danar? Tidak bisa tidak, ternyata yang paling digemari itu Spiderman. 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 Iya, anak kecil itu. Jadi saya turutin. Kalau anaknya mintanya Gatot Kaca, saya pakai Gatot Kaca. Kalau mintanya Spiderman, saya pakai kostum Spiderman saya. Tapi kalau pakai Spiderman berarti ceritanya mengenai Spiderman atau ceritanya beda? Oh, kita mendongeng di depan pagar itu, yang kita dongengkan itu sesuai permintaan dia. Kalau dia minta kancil nyolong timun. Oh, Spiderman kancil nyolong timun ya? Iya, kostumnya aja Spiderman, paling tapi banyak mendongengnya kearifan lokal. dongengnya paling banyak juga. apa dongengnya, Pak Danar? Gimana? Dongeng Gimana? yang paling banyak diminta anak-anak dongeng apa? Itu kancil itu paling banyak, kancil. kancil nyolong timun ya. Ternyata mereka waktu sekolah daring itu ternyata ditugasi gurunya suruh merangkum dongeng. Ternyata kesempatan. Nah, saya suruh mendongeng, dia merangkum. Terus yang pasti muncul kebahagiaan itu membuat anaknya 2 minggu. Waktu Delta itu kan parah-parahnya itu mereka 2 minggu bosen di rumah. Nah, kita membuat hiburan itu supaya mereka tetap ceria, dan kalau ceria kan imunnya meningkat. Benar. Nah, itu ya. Sempat ada yang orang tuanya meninggal nggak, Pak Danar? Itu saya ke anak super isoman ini yang manggil mereka superhero peduli anak isoman. Selesai anak isoman di bulan Agustus itu Delta menurun tajam. Akhirnya permintaan beralih ke anak yatim yang orang tuanya meninggal karena corona. Ada sekitar di Sukoharjo itu 500-an anak, tapi yang saya kunjungi yang anak-anak di bawah 10 tahun. Karena undang-undang itu anak itu 0 sampai 18 tahun. Kalau usia 18 tahun saya datangi pakai superhero ya mereka ketawa, sudah SMA ya. Yang saya datangi yang SD, TK, PAUD gitu. Sekali dongeng berapa lama, Pak Danar? Itu bisa sehari itu bisa 3-4 rumah waktu Delta itu. Satu lokasi itu bisa 1 jam. 1 jam, setengah jam naik motor keliling. Sama istri saya adalah satu hobi sama saya, suka kostum, suka mendongeng. Istri saya juga. Terus ini yang kambing ini waktu ngirim ke panti asuhan waktu Idul Adha. Kan banyak panti asuhan yang tidak didatangi para donatur karena ketakutan jaga jarak dan lain-lain. Ya. Saya menjadi penghubung tapi tetap prokes. Tetap jaga jarak, ya. Pak Danar, saya mau tanya, beli kostum ini, beli bingkisan, itu Pak Danar keluar uang sendiri? Iya, alhamdulillah saya waktu pandemi tidak kegiatan penyuluhannya kosong,
saya sama istri berjualan mengirim dagangan online tapi dikirim dengan kostum. Delalah kok laku keras. Akhirnya 1/4 dari jualan beras, saya ngirimnya beras itu pakai kostum. Jadi pembelinya seneng, ternyata awalnya pengen beli beras, tapi akhirnya ternyata cuma anaknya pengen lihat Spiderman ngangkut beras gitu. Nah itu saya sisihkan anggarannya itu, labanya saya sisihkan untuk peduli anak. Hebat. Pak Danar, kan Sukoharjo tuh panas ya, pakai baju kostum tuh kan panas. Nolong orang kok malah ngerepotin diri sendiri sih Pak Danar. Jadi gimana ininya, rasionalitasnya? Saya itu penggemar anak. Jadi dulu sebelum pandemi itu melakukan ini untuk anak itu sudah bahagia karena saya punya nadar ada orang yang tidak bisa ulang tahun karena nggak mampu, saya datengin, saya kasih hiburan, anaknya seneng, saya minta didoain segera punya anak. Nah akhirnya pandemi ini sumo itu hilang semuanya. Setelah melihat senyumnya anak-anak kecil yang isoman, yang kata ibunya 2 minggu bete, bosen, setelah melihat kita ketawa, besoknya ngabarin, anak saya ini mas, bahagia sekali, panasnya sudah turun gara-gara lihat Spiderman. Wah itu melebihi apapun. Hebat. Pak Danar nyun sewu, penjenengan pernah kena COVID nggak dalam menjalankan tugas menghibur ini? Anak-anak itu? Alhamdulillah jaga jarak selalu. Terus Omikron kemarin ya sempat, Omikron ini sempat agak panas batuk gitu ya, tapi saya langsung isoman. Nah, tapi selama bertugas ini alhamdulillah tidak pernah terkena. Alhamdulillah, mungkin Tuhan karena anak-anak kecil membutuhkan, mungkin alhamdulillah saya selalu jaga jarak juga. Jadi antara pagar dan rumah, pintu itu 7 meter, 3 meter saya tepati. Pakai masker, gitu. Satu menurut saya pesan penting dari seorang pendongeng isoman, super isoman ini, Pak Danar adalah menolong orang, tapi tetap dengan pakai kostum. Itu panas banget. Tapi toh Pak Danar mau melakukan itu karena ada bayaran yang tak ternilai harganya. Bagaimana melihat anak-anak itu bisa tersenyum kembali, anak-anak yang kehilangan orang tuanya juga bisa merasa terhibur dengan kehadiran seorang pendongeng super isoman. Dan rasanya apapun kesulitan yang kita hadapi, kalau itu dibayar dengan senyuman anak-anak yang bergembira dan kesehatan bagi banyak orang, rasanya terbayar sudah keringat itu. Pak Danar, melebihi segalanya. Tidak bisa, apalagi orang tuanya WA bahwa anaknya merindukan kedatangan lagi super isoman. Aduh, itu melebihi segalanya. Anaknya ternyata 2 minggu melewati masa isoman itu dengan keceriaan. Kalau keceriaan kata Menteri Kesehatan katanya penambah imun untuk anak. Iya, kan? Anaknya jadi bahagia, imunnya meningkat. Jadi niat saya cuma itu, membuat anak bahagia dimanapun. Jadi mereka semacam trauma healing, Mbak. Betul. Ini cerita Pak Danar juga nambah imun Menkes sama Menlu loh malam ini. Mohon maaf, ini Gatot Kaca, kumisnya cuma separuh, jadi kayak Asmuni. Kenapa? Karena masa pandemi efisiensi ya. Ini bukan kumis asli, ini cuma stiker.